Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Oke, mari sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai ya, semoga dengan doa tersebut pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa ada halangan suatu apapun. Ya, sebelum Pak Tato mulai, hari ini yang tidak masuk siapa? Ya, Pak Ijo ya. Kenapa Pak Ijo? Oh ya, sakit ya. Ya, semoga yang sakit ya segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, yang lagi viral saat ini adalah apa? Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, corona ya, virus corona ya. Sampai sekarang kan banyak sekali korbannya. Semoga segera selesai virus corona pada di Indonesia maupun di dunia, segera terselesaikan. Ya, nanti ada kaitannya kah dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Adanya corona, ya kita lihat saja nanti. Ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran pagi hari ini adalah materinya berkenaan dengan peta. Ini materi kelas 7 ya, peta. Dan ini juga pernah disampaikan juga di SD ya. Kalau SD itu masih global ya, berkenaan dengan peta. Nah, nanti di SMP ini seperti apa? Nah, nanti kita bahas ya. Peta. Apa tujuannya? Tujuan pembelajaran. Kenapa kok kita belajar tentang peta? What's wrong? Ada apa dengan peta? Nah, ya. Peta tujuannya nanti satu, yang pertama kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan peta. Terus kemudian yang kedua, kita bisa tahu, bisa mengerti tentang bagian-bagian atau komponen-komponen peta. Kemudian yang ketiga, kita bisa selain komponen-komponen peta, kita juga tahu berkaitan dengan syarat-syarat peta. Nah, tiga hal itu dulu yang kita bahas ya, berkenaan dengan peta. Pengertiannya, terus kemudian komponen-komponen peta, terus kemudian yang ketiga adalah syarat-syarat peta. Itu apa saja? Ya, kita pertama dulu peta. Ada yang tahu tentang peta? Ada yang tahu? Ya, apa? Dora, ya Dora. Oke. Terus kemudian ada lagi yang tahu? Peta. Atlas. Wow, sama nggak atlas dengan peta? Nah, kita bahas. Oke. Ya, peta. Ya, yang namanya peta itu adalah gambar. Ya, itu kan berupa gambar ya. Gambar permukaan bumi yang dibuat dalam bidang datar. Bidang datar ini bisa kertas, ya, bisa papan tulis, bisa kaca, ya, yang dibuat dalam bidang datar dengan, nah ini, skala tertentu. Coba diulangi. Ya, gambar permukaan bumi, ya, yang dibuat dalam bidang datar dengan skala tertentu, itu namanya peta. Kalian pernah nggak membuat peta? Pernah? Ada yang pernah membuat peta? Ya, di SD ya. Kalian tidur pun juga membuat peta ini. Apa? Warnanya putih di bantal. Hiler. Tapi bukan itu ya. Ya, itu kan bentuknya hampir mirip dengan peta ya. Peta kontur namanya ya. Ya, peta. Jadi yang jelas tadi ya, pengertian tentang peta, gambar permukaan bumi yang dibuat dalam bidang datar dengan skala tertentu. Itu pengertian peta. Clear pengertian ya. Gambar permukaan bumi yang dibuat dalam bidang datar dengan skala tertentu. Terus kemudian komponen atau bagian peta ya.
sebelum kita mengetahui bagian-bagian peta, Pak Toto akan membuat sebuah peta. Coba nanti tebak peta apa ini. Ada yang tahu perlu apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini? Peta apa? Ya, Indonesia. Ya. Ibaratkan saja ini peta Indonesia. Ya, Pak Toto gambarnya anggap aja ini peta ya. Terus kemudian coba kita lihat apa dalam peta itu biasanya ada apa? Ada yang namanya judul peta. Ini namanya peta Indonesia ya. Peta Indonesia. Nah, komponen yang pertama dalam peta itu adalah ini. Apa namanya? Judul, ya, judul peta. Judul peta. Fungsinya apa judul peta? Kenapa kok harus ada judul peta? Ya, fungsinya adalah menginformasikan peta yang digambar. Ya, peta apa itu? Kalau nggak ada judulnya, karangan atau novel saja harus ada judulnya ya. Jadi menggambarkan peta yang ada dalam yang digambar. Kemudian yang kedua itu yang pertama ya, komponen atau bagian peta yang pertama. Yang kedua, pernah mendengar kata skala? Skala peta. Pernah dengar? Skala. Ya. Skala peta. Yang komponen yang kedua. Biasanya dalam peta ini skalanya ditulis di mana? Di bawah judul ya. Misalkan atau sampaikan skala 1:1 juta. Nah, skalanya skala 1:1 juta. Artinya apa? Artinya kok skala itu 1:1 juta? Artinya 1 cm di peta itu sama dengan atau mewakili 1 juta cm jarak atau jarak sebenarnya di lapangan. Ya, 1 meter di peta mewakili 1 cm di peta mewakili 1 juta cm di lapangan. Itu ya, atau sebenarnya itu skala peta. Skala nanti ada dua macam ya. Ada skala angka, ada juga skala garis. Kalau skala angka ini seperti ini ya, ini skala angka 1:1 juta, 1:5.000, 1:2.500.000 misalkan, 1 dan seterusnya gitu ya. Ini angka atau namanya lain numerik. Atau juga yang kedua, jenis skala yang kedua itu ada skala garis. Nah, ini skala garis. Ini ada angkanya 0, nah, misalkan 1 ini 10, 2 20, 3 30, 4 40, ini 5 50. Ini sentimeter, ini kilo. Ini namanya skala garis. Skala dalam garis. Itu skala, komponen yang kedua. Skala peta. Peta. Kemudian yang ketiga ada garis tepi peta. Garis tepi peta. Fungsinya untuk apa? Untuk memberi batas peta yang digambar, sebagai pembatas daerah yang digambarkan dalam peta. Itu garis tepi peta. Terus kemudian ada juga yang namanya legenda. Legenda itu biasanya letaknya di sini, ya. Legenda bukan legenda siluman ular putih ya,
Itu legenda. Legenda ini fungsinya apa? Di dalam legenda ini nanti isinya adalah simbol-simbol yang ada dalam peta. Berisi simbol-simbol, keterangan, ada keterangannya. Misalkan garis berkelok-kelok warna biru menunjukkan, ada yang tahu? Ya, sungai. Kemudian garis lurus warna merah, ya, garis warna merah itu menunjukkan jalan raya. Terus kemudian ada warna merah, biru dan lain sebagainya, ya, merah, biru. Terus kemudian ada dataran tinggi itu biasanya warnanya kuning, ya. Dataran rendah itu hijau, ya. Itu ditulis di sini, ya. Di legenda. Terus kemudian ada juga yang namanya ini tadi komponen yang keempat, legenda. Ya, terus kemudian ada juga simbol peta. Tadi sudah saya sampaikan, simbol peta itu adalah apa? Mewakili, ya, mewakili. Misalkan kalau dataran tinggi itu warnanya coklat, kuning. Terus kemudian dataran rendah itu warnanya hijau, gitu ya. Nah, itu simbol. Itu simbol itu bisa berupa simbol garis, ya, simbol titik, ya, simbol area. Garis itu bisa jalan raya, garis administrasi, batas administrasi, sungai itu garis. Terus kemudian kalau titik itu bisa kecamatan, terus kemudian terminal, pelabuhan, gunung, itu mewakili simbol titik. Kalau area gitu ya, danau gitu ya. Nah, itu simbol. Ya, ada 3 ya kalau simbol, garis, titik, area. Itu simbol. Kemudian selain simbol, ini ada namanya tahun pembuat peta. Misalkan ini 2020, berarti tahun ini peta ini dibuat tahun 2020. Fungsinya apa? Untuk mengetahui tahun berapa peta itu dibuat. Selain itu, jika nanti ada orang yang ingin informasi misalkan penggunaan lahan tahun 2010 di Solo itu untuk apa saja, berarti kita carinya peta tahun berapa? Tahun 2010. Kalau 2020 cocok nggak? Nggak cocok karena sudah mengalami perubahan. Nah, ini ya, ini fungsinya tahun untuk mengetahui tahun berapa peta itu dibuat. Kemudian berikutnya ada nama, misalkan nama pembuat peta, nama. Kalau di Indonesia Bako Surtanal itu pembuat peta. Terus kemudian kenapa kok harus ada nama pembuat peta? Ya, agar kalau terjadi kesalahan, ya, dalam peta yang dibuat itu bisa langsung dikonfirmasi, ya. Ini peta ini salah misalkan, seharusnya seperti ini, bisa langsung menemui si pembuat peta dan kemudian dibenarkan. Itu ya, nama pembuat peta, tahun pembuat peta, legenda, judul peta, skala. Nah, ini yang sering keluar. Ada komponen peta yang berikutnya adalah inset. Di dalam inset ini juga ada peta, ya. Ada wilayah juga. Inset. Apa fungsinya inset? Apa itu inset? Ada yang tahu? Ada ya? Ada yang tahu? Ya, inset itu adalah bukan acara televisi, ya. Itu inset. Kalau inset ini adalah peta kecil dalam peta utama, ya. Pengertiannya, peta kecil dalam peta utama. Itu namanya inset. Nah, fungsinya apa? Untuk memetakan daerah yang tidak terpetakan pada peta utama. Itu fungsinya inset, memetakan daerah yang tidak terpetakan pada peta utama. Inset, peta kecil dalam peta utama. Fungsinya untuk memetakan, menggambarkan daerah yang tidak terpetakan pada peta utama. Itu inset. Nah, ini
komponen peta beserta fungsi. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Nah, ada tambahan lagi, nanti ada garis astronomis. Ya. Garis astronomis itu apa? Ada yang tahu? Ya, garis astronomis itu garis khayal yang menunjukkan apa? Nah, ada garis lintang dan garis bujur. Gitu ya. Itu garis astronomis. Ini ya. Itu komponen peta. Ada yang pertanyaan? Tidak ada. Kita bahas yang berikutnya tentang syarat-syarat peta. Ya, kalau kalian masuk ke SMP ini kan ada syaratnya, harus lulus dan lain sebagainya. Dalam membuat peta itu juga ada syaratnya. Ada 3 syarat utama. Yang pertama adalah conform. Itu syarat pertama, conform. Apa itu conform? Kata kuncinya adalah bentuk. Bentuk peta itu harus sama dengan bentuk sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat bentuk misalkan pulau Sulawesi kayak huruf K gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari udara juga sama. Itu syarat pertama. Bentuk peta atau conform harus sama dengan bentuk sebenarnya. Kemudian syarat yang kedua adalah ekuivalen. Kata kuncinya luas. Jadi luas di peta ini harus sama, gitu ya. Luas di peta itu harus sama dengan luas sebenarnya. Jika diukur dengan skalanya luas, ekuivalen. Kemudian syarat yang terakhir, syarat utama yang terakhir adalah equidistant, jarak. Jarak di peta ini harus sama dengan jarak sebenarnya. Nah, ini ya, ada syarat tambahan. Ya, syarat tambahan. Peta itu harus rapi dan mudah dipahami. Ya, syarat peta rapi, mudah dipahami. Nah, ini ya, ini syarat peta. Nah, ada pertanyaan? Ya, itu dulu ya yang Pak Toto sampaikan. Jadi apa itu peta? Coba. Ya, gambar permukaan bumi yang dibuat dalam bidang datar dengan skala tertentu. Ya, pintar. Sip. Kemudian yang kedua, syarat-syarat peta ada berapa? Syarat utamanya ada 3. Conform, kata kuncinya bentuk. Equivalen, kata kuncinya apa? Luas. Equidistant, kata kuncinya apa? Jarak. Nah, ini ya. Itu 3 syarat utama peta. Ada tadi tambahan utama dari Pak Toto, tambahan dari ketiga tadi dari syarat peta, ya apa? Harus rapi dan mudah dipahami. Itu syaratnya. Terus kemudian komponen peta ada judul, ada skala, terus kemudian ada inset, ada garis tepi peta, tahun pembuatan peta, nama pembuat peta, ada simbol-simbol peta. Itu ya. Ada garis astronomis, garis lintang dan garis bujur. Nah, ini yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri ya pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang peta dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.